Horas, menjuah-juah, Yahoo! Dalam episode ini kita akan membahas tentang neuroscience dan pembelajaran. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang otak, sel-sel otak, dan proses-proses yang terjadi di dalam otak. Neuroscience sangat membantu pembelajaran yang efektif. Sistem pendidikan kita saat ini lebih menganut teori psikologi tingkah laku atau behaviorism. Unit analisa behavioris adalah tingkah laku yang dapat diamati atau observable behaviors. Sedangkan unit analisa neuroscience adalah neuron atau sel-sel otak dan substansi dalam otak serta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Saya sering menanyakan kepada peserta pelatihan saya, mana yang lebih mudah, belajar berjalan atau belajar matematika? Hampir semua peserta akan menjawab bahwa belajar berjalan lebih mudah daripada belajar matematika. Mereka mengatakan bahwa jauh lebih banyak orang yang dapat berjalan daripada yang pandai matematika. Lalu saya akan bertanya lagi, kalau begitu mengapa jauh lebih mudah menulis program komputer atau software untuk matematika daripada untuk membuat robot berjalan? Saya membandingkan kegiatan belajar berjalan dan kegiatan belajar matematika karena keduanya melibatkan komputasi yang cukup rumit. Untuk dapat berjalan, otak seorang anak atau program komputer di dalam sebuah robot harus mempertimbangkan banyak variabel sekaligus. Misalnya, besar dan arah gaya gravitasi, bentuk permukaan jalan, bentuk, susunan, dan posisi otot, posisi tubuh, posisi dan gerakan-gerakan benda-benda lain, dan lain-lain. Lalu otak harus mempertimbangkan suatu tindakan atau tanggapan untuk mengatasi atau memanfaatkan semua aspek dari variabel-variabel tersebut. Otak harus memprosesnya secara bersamaan. Jadi ketika belajar berjalan, otak mempertimbangkan dan menghitung begitu banyak variabel sekaligus dalam waktu beberapa milisecond. Itulah sebabnya anak yang berumur 1 tahun atau kurang, atau orang tua yang baru mengalami stroke, ketika belajar berjalan akan terlihat kaku dan tertatih-tatih. Itu karena otak harus memproses semua variabel itu sekaligus. Dan otak belum terlatih untuk melakukannya. Sehingga pemrosesan berjalan tersendat-sendat. Sedangkan ketika belajar matematika, variabel yang dipertimbangkan sangat terbatas. Itulah sebabnya para programmer komputer lebih mudah menulis program komputer untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematika daripada untuk membuat robot berjalan. Program komputer yang harus dikembangkan untuk membuat sebuah robot seperti Asimo misalnya dapat berjalan jauh lebih rumit dan lebih besar daripada program komputer untuk perhitungan-perhitungan matematika. Pertimbangkan contoh lain. Kemampuan manusia berkomunikasi memakai bahasa. Untuk dapat berkomunikasi memakai bahasa,
Seseorang harus dapat memproses informasi yang disampaikan lawan bicaranya. Otak harus melakukan komputasi terhadap rangkaian frekuensi suara yang sampai kepadanya melalui telinga dan memutuskan apa maknanya. Bayangkan berapa banyak kombinasi frekuensi yang harus dipertimbangkan otak. Berapa banyak kombinasi kata-kata, berapa banyak kombinasi frasa, berapa banyak kombinasi kalimat. Otak juga harus mempertimbangkan nuansa pembicaraan, yaitu sesuatu yang tidak diucapkan tetapi tersirat dari gerak tubuh dan raut muka lawan bicara. Nah, sesudah memahami maksud lawan bicara, otak juga harus melakukan komputasi terhadap tanggapan yang harus diberikan. Otak harus mempertimbangkan tinggi rendahnya frekuensi suara yang harus dikeluarkan, urutan dan kecepatan pengucapannya. Otak harus mengatur posisi lidah, gigi, bibir, pita suara, dan lain-lain. Bahkan otak juga harus mengatur raut muka dan postur tubuh yang sesuai. Dan semua komputasi itu harus dilakukan hanya dalam beberapa milisecond. Hal ini membuat seorang ahli kognitif berkata dengan penuh kekaguman. Mengingat banyaknya variabel yang harus dipertimbangkan, sungguh mengagumkan bahwa kita dapat berkomunikasi. Kenyataannya kita dapat berkomunikasi. Kadang-kadang bukan hanya dalam satu bahasa, tapi dalam 2 bahasa, 3 bahasa, atau lebih. Sungguh mengagumkan. Nah, kenyataan bahwa otak memiliki kemampuan untuk melakukan semua komputasi yang diperlukan untuk dapat berjalan dan untuk berkomunikasi dengan bahasa, serta melakukan keterampilan-keterampilan yang lain, menunjukkan bahwa otak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi, kalau kamu bisa berjalan sambil bercakap-cakap dengan temanmu, kamu memiliki komputer yang sangat luar biasa di dalam kepalamu. Lalu, mengapa kelihatannya sangat sulit bagi seorang anak untuk belajar matematika? Kita akan membahasnya dalam episode selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda? Sekian dulu. Horas, menjua-jua. Yahoo!